Selamat pagi teman-teman warga belajar BHB. Hari ini kita akan belajar manfaat sudut. Manfaat sudut itu ada dua ya. Yang pertama, sudut untuk menghitung tinggi benda. Untuk menghitung sebuah tinggi benda, terutama benda yang sangat tinggi tanpa susah-susah mengukurnya. Misal, mengukur ketinggian suatu menara. Contoh nih, seseorang melihat dari jarak 20 meter. Suatu puncak menara dengan sudut elevasinya 60 derajat. Ini namanya sudut elevasi ya. Tentukan tinggi menara tersebut. Nah, di sini kita bisa mencari tinggi menara dengan cara menghitung tangen dari sudutnya sama dengan T per 20. T ini adalah tinggi, 20 ini adalah jaraknya ya. Nah, tangan 60 derajat ini bisa dihitung menggunakan kalkulator, yang dimana didapatkan nilai 1,73. Terus, karena T di sini tidak bisa dibagi 20, jadinya dia dipindah ke ruas menjadi kali. Jadi, 1,73 dikali 20 sama T, sehingga didapatkan T sama dengan 34,6 meter. Itu adalah manfaat sudut untuk yang pertama, yaitu dapat menghitung tinggi benda. Bisa juga untuk menghitung tinggi pohon, bisa juga untuk menghitung tinggi bangunan, gitu ya. Nah, yang kedua, sudut digunakan sebagai bidang miring untuk memudahkan pekerjaan. Bidang miring digunakan untuk memindahkan sebuah benda ke ketinggian tertentu dengan lebih mudah. Jadi, dengan adanya sudut ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya sudut kita bisa menggunakan bidang miring untuk memudahkan pekerjaan kita, begitu ya. Contoh yang pertama, tangga merupakan salah satu jenis bidang miring. Jika memanjat pohon secara langsung, tentunya beban tubuh kita akan tertumpu pada tangan dan kaki, sehingga kita merasa beban kita menjadi tambah berat. Namun, apabila kita menggunakan tangga, beban tubuh akan ditahan oleh anak tangga yang kita injak. Itulah sebabnya seolah-olah pekerjaan kita terasa lebih ringan. Sebenarnya pekerjaan kita tetapi diperingin oleh alat. Jadi dengan menggunakan bidang miring kita dapat menghemat tenaga. Prinsip yang sama juga diterapkan pada tangga bangunan bertingkat seperti ini ya. Nah, yang kedua, manfaat dari bidang miring yang kedua adalah jalan di daerah pegunungan dibuat berbelok-belok agar mobil tidak cukup. Kenapa jalan di daerah pegunungan itu dibuat berkelok-kelok? Tentunya, mobil tidak cukup bertenaga untuk mendaki lereng yang curam. Oleh karena itu, jalan tanjakan di gunung yang curam dibuat berkelok-kelok. Jalan yang demikian akan mengurangi tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang sama. Kemiringan tanjakan akan lebih landai dengan adanya kelokan sehingga lebih mudah didaki. Itu makanya kenapa ketika kita berada di jalan atau kita ada tujuan mau ke puncak atau ke ketinggian tertentu, tentunya jalan yang kita lalui pasti berkelok-kelok. Tujuannya agar mobil yang kita kendarai itu tidak terlalu mengeluarkan tenaga untuk naik, gitu ya. Nah, tugasnya masih dengan contoh atau konsep kerja dari bidang. Konsep kerja peti yang dipindahkan menggunakan bidang miring dari yang ke bawah ini menuju ke atas. Begitu ya, silahkan kalian jelaskan konsep kerja peti yang dipindahkan menggunakan bidang miring. Gitu ya. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.